Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kami di sini dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Akuntansi untuk Transaksi Derivatif dalam Lingkungan Bisnis Internasional, yang disusun oleh saya Angelica Repimariska Sitorus dengan NIM 2202030014 dan teman saya Widya Vitaloka dengan NIM 2202030044 dan teman saya Rina Nopita dengan NIM 2202030058. Baik, selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh teman saya Widya Vitaloka. Apa perusahaan menggunakan transaksi derivatif dalam bisnis internasional? Perusahaan yang melakukan bisnis internasional seringkali menggunakan transaksi derivatif untuk melakukan risiko dan meningkatkan keuntungan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perusahaan menggunakan transaksi derivatif dalam bisnis internasional. Mengurangi risiko valuta asing. Perusahaan yang melakukan transaksi dengan perusahaan di luar negeri seringkali terpapar risiko valuta asing. Risiko ini dapat terjadi jika nilai mata uang asing yang digunakan dalam transaksi berubah. Transaksi derivatif seperti kontrak berjangka atau opsi dapat digunakan untuk melindungi perusahaan dari risiko ini. Mengurangi risiko suku bunga. Perusahaan yang memiliki pinjaman atau obligasi dalam mata uang asing juga terpapar risiko suku bunga. Risiko ini dapat terjadi jika suku bunga di negara lain berubah. Transaksi derivatif seperti swap suku bunga dapat digunakan untuk melindungi perusahaan dari risiko ini. Mengurangi risiko harga komoditas. Perusahaan yang membeli atau menjual komoditas internasional juga terpapar risiko harga komoditas. Risiko ini dapat terjadi jika harga komoditas berubah. Transaksi derivatif seperti kontrak berjangka atau opsi dapat digunakan untuk melindungi perusahaan dari risiko ini. Meningkatkan keuntungan transaksi derivatif juga dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Misalnya, perusahaan yang percaya bahwa harga saham akan naik dapat membeli opsi call untuk saham tersebut. Beberapa contoh penggunaan transaksi derivatif dalam bisnis internasional. Sebuah perusahaan manufaktur yang mengimpor bahan baku dari luar negeri dapat menggunakan kontrak berjangka untuk mengamankan harga bahan baku tersebut. Dengan demikian, perusahaan dapat melindungi diri dari kenaikan harga bahan baku yang tidak terduga. Sebuah perusahaan jasa keuangan dapat menggunakan opsi untuk melindungi diri dari penurunan nilai mata uang tertentu. Dengan demikian, perusahaan dapat melindungi pendapatannya dari volatilitas mata uang. Sebuah perusahaan multinasional dapat menggunakan swap untuk mempertukarkan mata uang dengan mitra bisnisnya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi biaya transaksi mata uang. Transaksi derivatif dapat menjadi alat
yang ampuh untuk membantu perusahaan mengelola risiko dan meningkatkan keuntungan dalam bisnis internasional. Namun, perusahaan harus memahami risiko yang terkait dengan transaksi derivatif sebelum. Saya Rinan Vita ingin melanjutkan materi dari kawan saya yang bernama Widya Vitaloka. Berbagai jenis transaksi derivatif seperti opsi, kontrak berjangka panjang, dan swap. Transaksi derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset atau kewajiban lain. Transaksi ini sering digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risiko atau untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Jenis-jenis transaksi derivatif. Ada berbagai jenis transaksi derivatif antara lain opsi, kontrak yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga yang telah ditentukan. Kontrak jangka panjang, kontrak yang mewajibkan kedua belah pihak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa depan. Swap, kontrak kerja yang mewajibkan kedua belah pihak untuk menukar aliran kas di masa depan. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga yang telah ditentukan. Opsi terdiri dari dua jenis, yaitu opsi beli cash option dan opsi jual put option. Opsi beli memberikan hak kedua kepada pemegang untuk membeli aset tertentu pada harga yang telah ditentukan. Opsi jual memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual aset tertentu pada harga yang telah ditentukan. Kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah kontrak yang mewajibkan kedua belah pihak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa depan. Kontrak berjangka sering digunakan untuk mengelola risiko fluktuasi harga. Swap adalah kontrak yang mewajibkan kedua belah pihak untuk bertukar aliran kas di masa depan. Swap sering digunakan untuk mengelola risiko suku bunga atau risiko mata uang asing. Keuntungan dan risiko transaksi derivatif. Transaksi derivatif dapat memberikan keuntungan dan risiko bagi perusahaan. Keuntungan mengelola risiko transaksi derivatif dapat digunakan untuk melindungi perusahaan dari risiko perubahan harga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Pendapatan keuntungan transaksi derivatif dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dan perubahan harga. Peningkatan efisien operasi transaksi derivatif dapat digunakan untuk mengurangi risiko dan biaya yang terkait dengan bisnis internasional. Risiko, kompleksitas transaksi derivatif dapat sangat kompleks sehingga sulit untuk memahami dan mengelolanya. Risiko kerugian, transaksi derivatif dapat menimbulkan risiko kerugian bagi perusahaan. Regulasi transaksi derivatif diatur oleh pemerintah sehingga perusahaan harus mematuhi peraturan tersebut. Bagaimana perusahaan mengakuntansi transaksi derivatif, pengaruh fluktuasi harga dan laporan keuangan yang terkait. Perusahaan mengakuntansi transaksi derivatif sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK 55. Instrumen derivatif dan holding standar ini mengatur bagaimana transaksi derivatif harus diakui, diukur, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengukuran transaksi derivatif. Transaksi derivatif diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode. Laporan nilai wajar adalah nilai wajar adalah jumlah yang dapat diperoleh untuk menjual suatu aset dan jumlah yang harus dibayar untuk mengalihkan suatu kewajiban dalam transaksi wajar antara pihak yang berkepentingan dan tidak terikat. Pengaruh fluktuasi harga. Fluktuasi harga pada transaksi derivatif dapat mempengaruhi laba rugi perusahaan. Fluktuasi harga yang menguntungkan akan diakui sebagai laba, sedangkan fluktuasi harga yang merugikan akan diakui sebagai rugi. Laporan keuangan yang terkait transaksi derivatif harus diungkapkan dalam laporan keuangan, yaitu neraca, nilai wajar derivatif dan pengukurannya.
Laporan laba rugi. Fluktuasi harga derivatif yang diakui sebagai laba rugi. Catatan atas laporan keuangan informasi tambahan tentang transaksi derivatif seperti tujuan transaksi, metode pengukuran, dan resiko yang dihadapi. Penjelasan tambahan. Transaksi derivatif dapat digunakan untuk tujuan hedging, yaitu untuk mengurangi resiko yang dihadapi perusahaan. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan kontrak swap untuk mengalihkan resiko perubahan suku bunga. Dalam kasus hedging, perusahaan tidak mengakui keuntungan atau kerugian dari transaksi derivatif dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laporan laba rugi hanya jika hedging tersebut tidak efektif. Transaksi derivatif diakui, diukur, dan diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Fluktuasi harga pada transaksi derivatif dapat mempengaruhi laba atau rugi perusahaan. Laporan keuangan harus diungkapkan dengan cara yang akurat dan transparan, sehingga penggunaan laporan keuangan dapat memahami dampak transaksi derivatif terhadap perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angelica. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya yang bernama Rina Novita. Contoh kasus nyata tentang bagaimana perusahaan menggunakan transaksi derivatif untuk melindungi rasio mata uang asing atau rasio suku bunga. Contoh kasus penggunaan transaksi derivatif untuk pelindung nilai mata uang asing. Perusahaan manufaktur PT XYZ mengimpor bahan baku dari Amerika Serikat. Bahan baku tersebut dibayarkan dalam bentuk dolar AS. Perusahaan XYZ khawatir bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan melemah, sehingga akan meningkatkan biaya pembelian bahan baku. Untuk melindungi diri dari rasio ini, PT XYZ dapat menggunakan transaksi derivatif seperti opsi atau kontrak berjangka. Misalnya, perusahaan dapat membeli opsi call untuk membeli dolar AS di masa depan dengan harga yang telah ditentukan. Jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, perusahaan dapat menggunakan opsi tersebut untuk membeli dolar AS dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Contoh kasus penggunaan transaksi derivatif untuk lindung nilai suku bunga. Perusahaan PT ABC memiliki pinjaman dalam dolar AS. Suku bunga dolar AS sedang berada di level yang tinggi. Perusahaan ABC khawatir bahwa suku bunga dolar AS akan naik, sehingga akan meningkatkan beban bunga perusahaan. Untuk melindungi dari dini rasio ini, PT ABC dapat menggunakan transaksi derivatif, seperti sikap suku bunga. Misalnya, perusahaan dapat melakukan sikap suku bunga dengan bank untuk menukar suku bunga dolar AS dengan suku bunga rupiah. Jika suku AS dengan bunga dolar naik, perusahaan akan membayar suku bunga rupiah yang lebih rendah. Transaksi derivatif dapat digunakan oleh perusahaan untuk melindungi diri dari rasio mata uang asing atau rasio suku bunga dengan menggunakan transaksi derivatif. Nilai tukar mata uang asing atau suku bunga. Berikut adalah beberapa contoh kasus nyata tentang bagaimana perusahaan menggunakan transaksi derivatif untuk melindungi rasiko mata uang asing atau rasiko suku bunga. PT Garuda Indonesia menggunakan opsi untuk melindungi diri dari rasiko kenaikan harga bahan bakar minyak. PT Telekomunikasi Indonesia menggunakan swap suku bunga untuk melindungi diri dari risiko kenaikan suku bunga kredit. PT Bank Mandiri menggunakan kontrak berjangka untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi harga komoditas. Perusahaan harus memahami risiko dan manfaat transaksi derivatif sebelum menggunakannya. Perusahaan juga harus berkonsultasi dengan profesional keuangan untuk mendapatkan saran yang tepat tentang penggunaan transaksi derivatif. Tantangan yang mungkin muncul dalam mengakuntansikan transaksi derivatif dan manfaatnya bagi perusahaan internasional. Tantangannya juga mungkin muncul dalam mengakuntansikan transaksi derivatif. Transaksi derivatif dapat menimbulkan tantangan dalam akuntansi, terutama dalam lingkungan bisnis internasional. Beberapa tantangan yang mungkin muncul adalah sebagai berikut. Perbedaan peraturan akuntansi. Akuntansi untuk transaksi derivatif dapat berbeda di berbagai negara. Hal ini dapat menimbulkan dan ketidakpastian bagi perusahaan.
kebutuhan akan informasi keuangan yang lebih transparan. Investor dan kreditor semakin menuntut informasi keuangan yang lebih transparan dari perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan tekanan bagi perusahaan untuk penerapan standar akuntansi yang lebih ketat untuk transaksi derivatif. Manfaat transaksi derivatif bagi perusahaan internasional. Transaksi derivatif dapat memberikan manfaat bagi perusahaan internasional, antara lain mengelola risiko. Transaksi derivatif dapat digunakan untuk melindungi perusahaan dari risiko perubahan harga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Hal ini dapat membantu perusahaan meningkatkan stabilitas keuangan. Mendapatkan keuntungan, transaksi derivatif dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan keuntungan. Meningkatkan efisien operasi. Transaksi derivatif dapat digunakan untuk mengurangi risiko dan biaya yang terkait dengan bisnis internasional. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan efisien operasionalnya. Solusi untuk tantangan akuntansi transaksi derivatif. Ada beberapa solusi untuk tantangan akuntansi derivatif, antara lain penyesuaian peraturan akuntansi organisasi standar akuntansi internasional seperti IASB dan FASB. Terus bekerja untuk menyelaraskan peraturan akuntansi untuk transaksi derivatif. Peningkatan transaksi. Perusahaan harus meningkatkan transaksi dalam pengungkapan informasi keuangan tentang transaksi derivatif. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Profesi akuntansi harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam akuntansi transaksi derivatif. Transaksi derivatif dapat memberikan manfaat bagi perusahaan internasional, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dalam akuntansinya. Perusahaan harus memahami tantangan dan manfaatnya transaksi derivatif sebelum menggunakannya. Baiklah, sekian dari hasil video presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.